Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru calon guru penggerak. Saya, Priska Debriani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa pembelajaran yang saya terapkan di kelas menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Hal ini menyebabkan siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Yang kedua, proses pembelajaran berpusat pada guru, teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang ketiga, guru hanya fokus dengan materi tanpa melihat pemahaman siswa. Nah, di sini saya mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan pada anak. Yang keempat, pembagian kelompok diskusi ditentukan oleh guru. Pada pembagian kelompok, saya tidak peduli siapa anggota kelompok siapa, tanpa melihat karakter murid. Yang terpenting ada kelompok dalam kegiatan pembelajaran. Berikut adalah gambaran sebelum mempelajari modul 1.1. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, ada yang berubah dari pemikiran atau perilaku yang saya terapkan di kelas. Yang pertama, guru harus menerapkan model dan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, agar pembelajaran lebih menarik sehingga motivasi belajar siswa lebih meningkat. Yang kedua, guru harus memperhatikan karakter murid. Sebagai seorang guru, harus lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai kodratnya melalui observasi dan wawancara agar kita lebih dekat dengan anak. Yang ketiga, materi merupakan hal yang penting, akan tetapi pemahaman murid lebih penting. Di sini, kita memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. 4. Guru tidak mendominasi dalam pembagian anggota kelompok diskusi. Siswa diberi kebebasan untuk berkolaborasi dalam anggota kelompok masing-masing. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai pusat pembelajaran atau yang dikenal dengan student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sesuai zamannya, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntut. Sebagai seorang guru, saya berperan sebagai sistem among. Dalam penerapannya di kelas, kita dapat menerapkan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pola asi, asu, dan asa. Sehingga dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengajaran merupakan pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat dan yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada modul 1.1 tentang koneksi antar materi. Sekian, terima kasih.